Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Berliana Oktamega, NIM 175010153. Saya mahasiswi Fakultas Farmasi Universitas WTSIM Semarang. Di sini saya akan menjelaskan gimana sih caranya tutorial tentang uji F. Yang pertama di sini ada kasus dari kasus P5 itu seorang peneliti melakukan sebuah penelitian mengenai aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun sawo terhadap bakteri Staphylococcus aureus, dan ini datanya. Kemudian berdasarkan hasil penelitian tersebut, apakah ada perbedaan antara konsentrasi EEDS terhadap diameter daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Langsung saja kita masuk ke uji yang pertama, yaitu untuk mengujinya kita ke uji normalitas. Nah, pertama kita masuk ke variable view. Kemudian kita beri nama EEDS karena di data juga EEDS konsentrasinya ada 30, 40, 50, 60, dan 70. Kemudian desimalnya ada 2 karena di data itu 2 angka di belakang koma, maka desimalnya 2. Nah, kemudian labelnya kita beri nama EEDS 30%, 40%, 50%, 60%, 70%. Yang di sini kenapa ada underscore karena tidak bisa dispasi. Jadi pakainya underscore. Kemudian sama kayak menggunakan SPSS yang lalu-lalu, kemudian masuk ke data view, kemudian dimasukkan data-datanya per konsentrasinya. Ada EEDS 30 itu nomor 1 sampai 10 seperti ini, 40, 50, 60, 70 seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita langsung aja uji normalitasnya. Pertama klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian explore. Nah, sebelumnya itu seperti ini. Semuanya ada di luar seperti ini. Kemudian ini dimasukkan ke dependent list. Dependent list, masukkan satu-satu. Setelah itu kita ke statistik di sini deskriptif, kemudian kita continue, kemudian di plots itu kita known, kemudian normality plots with test, kemudian kita continue. Setelah itu kita oke. Kemudian kita masuk ke sini. Nah, pada uji normalitas didapatkan hasil signifikansi yang EEDS 30% itu ada 0,374, EEDS 40% itu 0,445, EEDS 50% itu 0,633, EEDS 60% itu 0,782, dan EEDS 70% itu 0,409. Yang di mana kesimpulannya itu dari berbagai konsentrasi EEDS diameter daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus ini terdistribusi normal karena melebihi dari 0,05%. Pertama udah uji normalitas, kemudian langsung ke uji homogenitas. Uji homogenitas, pertama masuk ke variable view, kemudian name-nya kita kasih replikasi dan DDH. Yang replikasi itu desimalnya 0 karena tidak ada angka di belakang koma. Labelnya replikasi, values-nya known, kemudian sama, measure-nya scale, row-nya input, kolomnya 0, line-nya right. Kemudian DDH-nya itu desimal ada 2 karena 2 angka di belakang koma. Kemudian labelnya diameter dia hambat supaya tidak
disingkat, makanya diameter dihambat. Kemudian values-nya itu di sini per konsentrasinya, value labelnya per konsentrasinya. Jadi 1 tuh E30, 2 E40, 3 E50, 4 E60, 5 E70. Pertama diklik 1 E30. Contoh seperti ini ya teman-teman. 1 E30. Kemudian di-add-kan seperti itu. Kemudian kita oke, langsung ke data view. Di data view kita langsung isi data. Isi datanya per kelompoknya. Jadi yang replikasi nomor 1 ini E30. Bisa aja ditulis E30. Tapi karena kita di sini pakainya ini apa namanya? Angka aja biar gampang. Jadi satu kelompok E30 itu 1 dan seterusnya. Kemudian langsung aja ke uji homogen. Itu kita klik analyze, descriptive statistik, explore. Nah, kemudian pertama seperti ini teman-teman. Nah, nanti diameter daya hambatnya itu masuk ke dependent list. Kemudian replikasinya itu masuk ke factor list. Kemudian klik plot. Kemudian box plotnya none. Spread versus level with level testnya itu power estimation. Kemudian kita continue. Setelah itu kita oke. Di tes homogeneity of variance ini atau uji homogen itu kita bacanya di based on mean, yang signifikannya itu yang hasilnya tuh 0,40, dimana kalau seperti ini itu kurang homogen atau menunjukkan yang kita analisis itu tidak memiliki sebaran yang homogen sehingga dilakukan uji non parametrik. Karena kalau kita menggunakan uji yang parametrik itu uji ANOVA, itu kita harus homogen lebih dari 0,05 dan ini kurang. Jadi kita menggunakan non parametrik Kruskal-Wallis. Setelah itu kita lanjut ke Kruskal-Wallisnya, kita klik analyze, kemudian ke non parametric test, kemudian legacy dialog, kemudian ke independent sample, kemudian di test variable list itu ada diameter dia hambatnya, ininya ke test variabelnya, kemudian grouping variabelnya itu replikasi. Di sini minimumnya itu 1 dan maksimumnya 5 karena kelompoknya ada 5. Kemudian kita continue. Terus tes stepnya kita Kruskal-Wallis karena kita akan menguji Kruskal-Wallis. Dan kita oke. Dan kita nunggu dan hasilnya yang udah hasilnya itu di sini tes statistik. Kita bacanya tuh di asim signifikansi. Pada uji Kruskal-Wallis itu didapatkan hasil 0,000 di mana kurang dari 0,05 sehingga dikatakan terdapat perbedaan yang signifikansi antara EEDS dengan diameter daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau asimsignya pada Kruskal-Wallis itu lebih dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan. Tetapi jika kurang dari 0,05 maka uji Kruskal-Wallisnya itu terdapat perbedaan. Jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.